Benar, senang berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Ranum Kumaladewi dalam tayangan program Healthy Talk yang akan membahas beragam informasi seputar dunia kesehatan bersama para narasumber yang ahli di bidangnya. Tidak lupa, saya akan mengingatkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi keamanan bersama. Tribuners, topik pada hari ini kita akan membahas kenali bahaya virus cacar monyet. Ya, beberapa waktu belakangan ini virus cacar monyet telah banyak diperbincangkan masyarakat dunia. Karena penyebarannya yang cukup masif, WHO mengatakan penyakit ini sudah menjadi darurat kesehatan global. Maka dari itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada. Memang sejauh apa sih bahaya virus cacar monyet ini dan bagaimana cara untuk mengantisipasi agar tidak tertular virus cacar monyet? Untuk membahasnya, kali ini kita telah tersambung melalui Zoom bersama Dr. Arifah, SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Hermina Solo. Apa kabar Dr. Arifah? Oke, alhamdulillah baik Mbak Rano. Mbak Rano gimana kabarnya pagi ini? Baik juga dokter. Nah, dokter mengingat hari ini pembahasan kita cukup menarik ya dok, yang tentunya adalah penyakit atau virus cacar monyet yang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat dunia nih dok. Nah, Meninggal dunia karena ya. lagi happening banget nih dok, banyak masyarakat tuh yang cari-cari tahu dok, sebenarnya seperti apa sih penyakit ini dan bagaimana penyebarannya, hingga bagaimana cara kita itu agar terhindar dari virus cacar monyet ini. Nah, untuk mengawali perbincangan hari ini, Dok. Mungkin Dokter Arifah bisa menjelaskan seperti apa sih, Dok, itu virus cacar monyet ini. Silakan, Iya, Dokter. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para pemirsa Tribun News gitu ya. Hari ini saya bersama dengan Mbak Ranum dimintai untuk sedikit mungkin ya sharing tentang cacar monyet yang memang sekarang sudah jadi banyak topik perbincangan di Indonesia maupun secara umum di dunia. Jadi penyakit cacar monyet sendiri sebenarnya kayak baru-baru ini ya tanggal Hmm. 16-an ini tuh sudah diganti. Sebenarnya wacana untuk mengganti nama cacar monyet ini tuh udah beberapa waktu yang lalu. Cuman saya baru dengar ini sekarang namanya sudah diganti, bukan lagi cacar monyet, namanya clade. Hmm. Namanya clade. CLADE gitu menurut WHO. Jadi alasannya ya karena mungkin supaya tidak ada pelanggaran budaya atau terhadap pariwisata mungkin dampaknya Iya. seperti itu. Lalu kemudian cacar monyet sendiri itu pertama kali diidentifikasi memang dari hewan percobaan sih Mbak. Jadi Hmm. cacarnya itu kenapa dibilang monyet? Karena kan kita kan pada saat kita melakukan percobaan, penelitian, itu kan kita menggunakan hewan-hewan yang dianggap mirip gitu ya sama kita. Salah satunya kan monyet gitu. Nah, kebetulan pada cacar monyet ini, kebetulan tuh hewan percobaannya ini adalah monyet. Jadi Hmm. makanya dia disebut dengan cacar monyet. Dan awalnya itu memang terjadi penularan dari hewan ke manusia. Itu yang kita bilang sebagai zoonosis gitu. Jadi awalnya itu mungkin dari pemeriksa laboratorium atau mungkin dari dokter peneliti itu tanpa sengaja dia tertular, entahlah dari kontak atau entahlah Hmm. dari eh, mekanisme penularan lainnya gitu. Hmm. Jadi ini tuh monyet Hmm. yang sedang jadi bahan uji coba untuk Iya, penelitian gitu ya, Dok. Dia iya, terkena cacar gitu, Dok. Lalu dinamakan virus cacar monyet atau bagaimana nih, Dok? secara detail saya nggak mendapatkan informasi Hmm. apa virus yang diinokulasikan atau diberikan kepada monyet ini. Tapi Hmm. memang hewan percobaan itu kan dicoba ya Mbak ya. Ini ada apa dicobain gitu. Ini apa-apa dicobain. Mungkin dia ada virus baru apa dicobain. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya terus yang terjadi manifestasinya pada hewan ini tuh jadinya cacar gitu. Yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Tapi saya nggak dapat info apakah saya nggak baca itu. Apakah yang diinokulasi itu awalnya virus cacar juga atau jenis virus lainnya atau dari satu keluarga virus cacar itu Hmm. kita juga nggak tahu. Mm-mm. Apakah memang cacar monyet ini memang baru muncul, Dok, di abad ini, barat katanya? Apakah di tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada, Dok, sebelumnya? Mengingat kan juga ada virus cacar dan juga ada cacar air, Dok. Apakah mungkin cacar monyet sebelumnya pernah ada, namun sempat berhenti, begitu penularannya baru muncul lagi? Atau bagaimana sih, Dok? Iya, jadi sebenarnya
virus cacar monyet ini udah lama, Mbak, dari tahun Hmm. 70-an, 1970. Ini kan udah 2000-an ya. 1970 itu sudah mulai ada. Itu pertama kali di Kongo, di Afrika. Terus kemudian pada kenapa ini sekarang jadi nge-hype lagi gitu ya? Karena pada tahun-tahun 2017-an itu udah mulai ada lagi di Inggris gitu. Oh ya. Mulai ada di Inggris, terus yang paling deket sama kita itu di tahun 2019 dia mulai masuk Singapura. Yang Hmm. bawa ya sama aja orang dari Afrika juga. Kan Singapura kan tempat transit ya, bandara Hmm. internasional ya. Ya, jadi Hmm. banyak pergerakan gitu dari benua lain menuju benua Hmm. lain, dia transit dulu di Singapura. Nah, jadi seperti itu. Karena Singapura itu dekat sama kita lokasinya, Hmm. ya jadi ditakutkan gitu terjadi penularan juga atau ada yang membawa gitu, yang mungkin satu pesawat atau Hmm. kontak dekat dengan pasien tersebut, jadi terbawa sampai Indonesia begitu. Hmm. Berarti awalnya memang dari masyarakat atau dari warga Afrika yang datang ke Singapura ya, Dok? Iya, betul. Kira-kira Mm-mm. sampai saat ini sejauh apa sih penularannya, Dok? Apakah setiap negara memang sudah ada yang mengalami terkena virus cacar monyet ini, Dok? Kalau di luar negeri ya, maksudnya di luar Indonesia itu memang sudah confirm cacar monyet. Tapi Hmm. kalau di Indonesia sendiri sampai kemarin ternyata yang diteliti kemarin kan sempat kalau di Jawa Tengah kan kita di Jawa Oh Tengah ya. iya, heeh, iya, Ha, Dok. itu kan diduga cacar monyet itu Hmm. ternyata setelah dites dengan Hmm. menggunakan PCR itu tidak terkonfirmasi cacar monyet sih, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi Indonesia Alhamdulillah. aman dari Kalau virus cacar monyet penularannya ya, Dok? sendiri, jadi ada beberapa rute penularan Ya. sebetulnya. Bisa dari hewan ke manusia atau bisa dari manusia ke manusia gitu. Hmm. Awalnya kan hewan ke manusia nih gitu. Hmm. Terus yang ditakutkan kan dari manusia ke manusia. Kalau dari hewan ke manusia itu yang si cacar monyet ini sudah bisa diisolasi dari hewan tikus gitu. Dia bisa. Terus habis itu dari anjing juga bisa. Penularannya sendiri bisa kita tuh kena cakaran atau kena Hmm. gigitan anjing gitu atau kita memakan atau kita konsumsi daging hewan yang terkontaminasi. Tapi Hmm. umumnya di Indonesia itu kan makannya tuh ayam gitu ya, terus apa sih? Kita makan sapi gitu. Nah, itu dari saya baca tuh dari sapi itu belum jelas apakah dia bisa menular ke sapi gitu. Atau dia bisa menular ke unggas gitu. Belum bisa. Hmm. Jadi insya Allah kalau kita makannya eh, dalam dalam apa aktivitas sehari-hari kita tuh makannya ya nggak keluar dari ayam, nggak keluar dari sapi gitu-gitu. Sebenarnya tuh relatif aman sih dari itu. Hmm. Kalau cakaran ya ya memang iya ya, kalau mungkin ada yang memelihara anjing ya beresiko sih. Tapi kan anjingnya juga insya Allah juga sehat-sehat aja ya Hmm. aman. Terus kalau dari manusia ke manusia sendiri itu bisa dari kontak yang jelas pasti kan kan kalau cacar monyet kan jelas ada cacar di kulitnya. Berarti kita harus berhati-hati pada orang yang mungkin saat itu terkena dan kita kontak dengan lesinya atau kita terkena cairan Hmm. tubuhnya, itu kita harus hati-hati. Namun ada secara teori juga penularan secara aerogen. Kayak kita Hmm. ini sekarang ngobrol-ngobrol gitu. Hmm. Em, itu ada teori seperti itu. Jadi memang karena kita sekarang lagi COVID ini relatif aman sih, karena kita kan hari-hari pakai masker ya. Hmm. Jadi penularan di situ kalau memang kita tertib bermasker juga bisa dihindari sebetulnya. Hmm. Hmm. Berarti bisa saya simpulkan apakah penularan dari virus cacar monyet ini hampir serupa dengan COVID-19, Dok? Cara penularannya melalui droplet, melalui mungkin ya dari seseorang yang pasti sudah terinfeksi dan kontak dengan orang yang belum terinfeksi, akhirnya orang tersebut sama-sama jadi mengalami terkena virus si cacar monyet ini. Rute pertama tetap kontak langsung sih Mbak, tetap kontak langsung. Jadi misalnya ada seseorang di keluarga itu amit-amit terkonfirmasi cacar monyet gitu. Nah, satu keluarga itu kalau memang pernah kontak langsung ya dengan individu tersebut, itu ya resikonya besar sekali. Misalnya dia pernah nyalepin, misalnya gitu, kan nyalepin, oh kena cairannya atau kena melentungnya, misalnya ya Hmm. itu udah nomor satu harus waspada gitu. Terus yang kedua, yaitu tadi teori dari penularan secara aerogen gitu. Jadi dari apa namanya droplet gitu. Cuman balik lagi.
ini kan baru sebatas teori. Kalau COVID itu kan memang inokulasinya atau dia memang organ primernya kan ada di saluran nafas ya. Kalau ini kan sebenarnya ada di kulit. Jadi rute utama dia tetap dari kontak dulu. Oh, ya ya. Jadi kontak terkena kulit baru bisa terkena ya, Dok. Bedanya dengan COVID itu ya, dokter. Kalau COVID baru di saluran pernafasannya. Oh, enggak, jadi kalau ini bisa dua rute sih Mbak, bisa dua Oh, rute. dua-duanya, ya. Yang pertama dengan Hmm. kontaknya, ini adalah jalur yang utama. Hmm. Yang kedua baru dari saluran nafas gitu. Hmm. Tapi Hmm. tetap nomor satu rute penularan utama itu dari kontak dulu. Ah, ya. Ya, baik, Dok. Nah, Dok, kalau seseorang sudah teridentifikasi mengalami virus cacar monyet ini, apakah gejala-gejala yang bisa kita deteksi, Dok? Seperti virus cacar pada umumnya. Jadi ada masa di mana dia virus masuk tapi belum menimbulkan gejala. Itu yang kita Hmm. sebut sebagai masa inkubasi. Lalu yang kedua itu ada fase di mana virus mulai masuk dan badan kita mulai mengeluarkan sel-sel untuk pertahanan tubuh. Nah, pada saat virus masuk ini, itu kita biasanya mengalami demam. Hmm. Seperti infeksi virus lainnya. Jadi demam disertai dengan gak enak badan, disertai dengan pegel-pegel, lelah, letih, lesu gitu. Seperti kita kalau kena virus pada umumnya aja. Jadi Hmm. dari kondisi ini sebenarnya kita belum menemukan gejala atau tanda yang khas nih dari cacar monyet. Demam pada cacar monyet bisa tinggi, bisa 38 sampai 40 derajat Celcius. Hmm. Setelah itu, setelah fase demam ini dilalui, atau pada saat dia sudah turun demamnya, dia mulai muncullah kelainan kulitnya. Seperti namanya, cacar, ya seperti virus cacar pada umumnya, jadi dia ada melentung-melentung, dia merah-merah dulu gitu kan, merah-merah, terus kita bisa melihat ada melentung-melentung, isinya air, kemudian nanti dia berubah menjadi airnya tuh yang tadinya jernih jadi keruh, lalu kemudian dia kering gitu. Kering membentuk krusta atau kita sebut sebagai keropeng sampai akhirnya dia bisa lepas sendiri. Hmm. Terus ya udah dia kembali normal baik lagi. Cuman waktunya ini relatif jauh lebih lama daripada infeksi cacar air biasa yang kita sering Hmm. temuin Hmm. gitu. Terus kalau pada cacar air biasa kan kita bisa melihat beberapa macam wujud kelainan kulit dalam satu waktu. Jadi, oh Ya. yang wajahnya nih masih merah, tapi Hmm. yang di perutnya udah jadi melentung, yang di tangannya udah mulai keruh, di Hmm. bagian tubuh lain sudah mulai kering gitu ya. Kalau cacar monyet ini enggak. Mereka satu bentuk dalam satu waktu. Jadi ya sebadan lagi merah ya merah semua. Nanti Hmm. giliran melentung melentung semua isi air. Giliran udah jadi apa bopeng apa kok bolpeng kropeng itu jadi kropeng semua gitu jadi dia hanya ada satu bentuk dalam satu waktu Hmm. gitu Mbak lalu kalau orang Jawa itu bilang tuh ada melanjer gitu ya jadi kayak kelenjar kelenjar getah bening kita itu membesar itu Hmm. eh, tandanya bahwa badan kita itu sedang melawan virus ini karena kan di kelenjar getah bening kita itu banyak banyak pertahanan tubuh gitu ya. Jadi dia akan ikut membesar sebagai respon dari virus ini. Itu biasanya di leher gitu, di sini gitu. Itu biasanya ikut membesar. Nanti orang tuanya atau individu tersebut akan merasa kok kayak melanjar ya dok, kok kayak ada yang besar ya dok gitu. Hmm. Hmm. Ini untuk tanda-tanda si penyebaran cacar monyet yang ada seperti bentol seperti cacar itu ya, Dok? Iya betul. Nah, Heeh. itu hanya di satu area saja atau sama seperti cacar air umumnya, Dok? Bisa di area wajah, tangan, kaki, bahkan seluruh tubuh. Benar, bisa di seluruh area umumnya. Jadi bukan hanya terbatas di Hmm. wajah aja atau di badan aja atau di tangan aja gitu, enggak. Dia bisa mengenai seluruh bagian tubuh. Mm-mm. Kalau untuk cacar air kan biasanya penyembuhannya uh, konstan ya, Dok. Ibarat kata udah tahu nih kira-kira seminggu bisa nih pulih. Nah, kalau si virus cacar monyet bagaimana, Dok? Kalau virus cacar monyet itu dia jauh lebih lama butuh Oh. penyembuhannya. Gini, jadi secara karakteristik mungkin kalau pada orang-orang awam memang sulit sih dibedakan. Tapi kalau kita dari dermatologi gitu ya, em, bentuk dari melentungnya sendiri itu sebenarnya agak spesifik gitu daripada cacar biasa. Kalau cacar biasa kan dindingnya itu tipis, jadi dia melentungnya itu
kendur gitu, Mbak. Hmm. Tapi kalau pada cacar monyet, ini melentungnya itu dindingnya jauh lebih tebal. Jadi dia lebih kaku gitu, melentung. Bentuk Hmm. melentungnya itu udah jauh lebih kaku. Karena itu, pada saat dia terbentuk keropeng, pada saat dia sudah mulai kering, keropengnya juga akan lebih lama gitu lepas. Hmm. Hmm. Karena begitu pula, maka durasi dari penyakit cacar monyet ini itu jauh lebih lama daripada cacar air. Kalau cacar air kan biasanya sekitar Hmm. 21 hari ya, 3 minggu gitu. Biasanya kita selalu bilang sama pasien, ini akan bisa menular loh gitu kan. Ini tuh bisa Hmm. nularin sampai dengan nanti keropengnya lepas. Dari awal dia mulai muncul sampai dengan keropeng lepas itu sekitar 21 hari. Tapi kalau cacar monyet itu dia bisa lebih lama lagi, Hmm. bisa 28 hari sampai dengan 38 hari gitu. Karena ya itu tadi, bentuk karakteristik atau morfologi dari kelainan kulitnya juga agak sedikit berbeda. Hmm. Jadi dia periode infeksius atau periode penularan ke orang lain tuh jauh lebih lama. Kan kita bilang dia masih menular sampai dengan keropengnya itu lepas gitu. Nah, itunya tuh jauh lebih lama. Jadi kalau butuh waktu istirahat ya dia akan jauh lebih lama sih daripada cacar air biasa. Oh, ya. Untuk Hmm. gejalanya apakah bisa seiring waktu bisa semakin parah atau akan tetap sama seperti itu, Dok? Eh, Pada individu yang imunokompeten, kayak eh, kita nih sehat gitu, insya Allah nggak ada penyakit apa-apa, nggak mempunyai penyakit bawaan, eh, itu bisa sembuh sendiri. Jadi Hmm. ini tuh adalah self-limiting disease, jadi dia bisa sembuh sendiri. Tapi pada individu dengan penyakit bawaan atau penyakit penyerta atau sering kita bilang komorbid, Hmm. pada individu dengan usia yang sudah lanjut, lansia, pada individu dengan sel imun yang belum terbentuk matur, misalnya pada bayi, pada anak-anak gitu, yang intinya adalah daya tahan tubuhnya antara terganggu, daya tahan tubuhnya buruk, atau daya tahan tubuhnya belum terbentuk sempurna. Hmm. Itu bisa terjadi resiko terjadinya komplikasi. Jadi biasanya tanda-tanda komplikasinya itu kan di awal kita udah demam nih ya. Di awal tuh setelah dia terinfeksi, setelah masuk virus, dia kemudian demam. Pada individu yang imunokompeten atau daya tahan tubuhnya baik, setelah fase demam ini terjadi kelainan kulit, lalu dia selesai sembuh. Tapi pada individu yang imunokompromis, yang tadi daya tahan tubuhnya terganggu oleh sebab apapun, pada saat harusnya begitu selesai kelainan kulit yang muncul kan terus selesai nih gitu ya, demam nggak terjadi lagi. Nah itu terjadi lagi demam gitu. Itu menandakan adanya infeksi sekunder atau infeksi lanjutan Hmm. gitu. Organ-organ yang bisa terlibat bisa terbatas pada kulit aja. Jadi terjadi infeksi sekunder di kulitnya aja gitu. Atau terjadi penyebaran ke organ lain, misalnya otak gitu. Bisa terjadi itu yang namanya ensefalitis Hmm. atau bisa menyebar pada organ mata gitu. Misalnya seperti itu. Eh, Biasanya sih kalau sudah terjadi seperti ini ya nggak cukup dengan dokter penyakit kulit aja ya, kita pasti akan melibatkan dari bagian lain penyakit dalam. Jadi biasanya kita akan rawat bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam untuk mencegah perburukan atau keterlibatan lebih jauh dari organ-organ ini. Gitu. Hmm. Ya, jika dikatakan bahwa virus cacar monyet ini berbahaya ya dok, berarti untuk masyarakat yang memiliki sistem imun yang rendah, mungkin bagi golongan usia anak-anak dan lansia, lansia Iya, ya dok, betul. berarti. Betul. Itu berarti mereka akan jadi lebih rentan terkena komplikasi akibat dari cacar monyet ini ya dok, bisa sampai ke otak, Iya, bukan mata. Saya baru iya. tahu nih dok, Iya, benar. sebahaya ini ternyata ya dok. Iya, eh, jadi mm, jadi memang kalau imunnya tidak terlalu baik atau ada alterasi atau kita bilang gangguan imun, itu dari mulai transmisi. Kalau misalnya orangnya imunokompeten atau sehat, Hmm. itu dia akan lebih sulit, virus itu akan lebih sulit untuk masuk. Karena yang Hmm. saya bilang tadi pada fase prodormal tadi atau pada fase virus mulai masuk, pertahanan tubuh kita bekerja itu nggak jadi gitu, bisa terjadi dia tuh berhenti gitu, virusnya nggak mampu menahan daya tahan tubuh kita. Tapi pada kondisi imunokompromis, virusnya yang tadi itu bisa masuk dengan mudah gitu. Hmm. Terus dia bisa mengalahkan sel imun dengan mudah. Akibatnya penyebaran ke organ lain nggak bisa dihambat juga gitu. Jadi yang harusnya di otak pada orang lain nggak kena, ini kena. Di paru pada orang lain nggak kena, ini kena Hmm. gitu-gitu Mbak Anu. Ya, ya dokter. Nah dok, karena virus cacar monyet ini penyebarannya cukup dikatakan masif ya dok.
dan juga memiliki komplikasi yang serius juga bagi Hmm, penderita yang memiliki sistem imun yang rendah. Nah, kalau ya. menurut dokter sendiri, apakah kira-kira cacar monyet ini akan berakhir seperti COVID-19, dok? Saya rasa nggak akan seperti COVID-19 ya. Hmm. Alhamdulillah. Hmm. Karena ya itu tadi kontak adalah rute utama gitu. Kalau Hmm. COVID-19 itu jauh lebih infeksius atau jauh lebih menular karena apa namanya sistem pernafasan dan udara itu adalah eh, tempat penyebaran yang utama. Kalau ini itu secara teori dimungkinkan, tapi tetap dari kontak yang nomor satu gitu. Selama kita kulitnya itu yakin dalam keadaan baik, Hmm. tidak ada masalah, maksudnya tidak ada lesi kulit atau tidak ada kulit yang terbuka atau tidak ada kulit yang lecet atau tidak ada mukosa. Mukosa itu ini selaput lendir. Jadi kayak mata kita, Hmm. mulut kita, hidung kita itu selaput lendir namanya. Kalau selaput lendir kita itu dalam keadaan baik, kokoh, ya insya Hmm. Allah dia tidak akan masuk dengan begitu mudah, Mbak. Ya, ya Hmm. dokter. Nah dok, untuk pemulihannya apakah sama seperti cacar air sih dok? Si virus cacar monyet ini apakah juga nanti sama-sama akan membekas lalu sembuh sendiri dan baunya kayak kalau cacar air kan cenderung kayak amis gitu ya dok? Apakah kira-kira cacar monyet juga serupa seperti itu dokter? Sama aja, Mbak. Sama. Jadi dia sama-sama meninggalkan bekas berbentuk keropeng. Yang hitam-hitam itu kan maksudnya. Ya dok, Iya, ya. sama, sama. Dia akan sama seperti itu juga. Nanti meninggalkan meninggalkan bekas juga. Biasanya bekasnya kan dari perubahan warna kulit aja sampai dengan eh, bolong gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan nggak terjadi. Untuk penanganan si virus cacar monyet ini, Dok, apakah pasien yang sudah teridentifikasi terkena virus ini harus segera ke dokter atau bisa melakukan penanganannya sendiri di rumah? Sebenarnya kalau pada zaman dahulu kala kemarin-kemarin tahun-tahun yang lalu belum ada kan cerita virus cacar monyet ini masuk Indonesia. Hmm. Itu kita lebih santai sih. Jadi kalau ada orang kena cacar gitu, oh ya lagi cacar gitu. Hmm. Nanti ke dokternya, misalnya ada demam atau bisa ditunggu beberapa hari. Tapi kalau melihat kondisi sedang seperti ini, dengan mata orang awam yang tidak bisa membedakan apakah ini cacar monyet atau cacar air, sebaiknya memang segera memeriksakan diri. Jadi kita harus menjaga orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita gitu, supaya kalau ada gejala seperti ini ternyata terkonfirmasi cacar monyet, kita bisa melokalisir. Jadi surveillance masuknya. Hmm. Ini Hmm. pengobatannya diberi obat-obatan gitu aja ya, Dok? Atau ada teknik penanganan khususnya, dokter? Eh, Pengobatannya sih seperti virus lainnya, standar. Obat utama itu dari daya tahan tubuh kita sendiri. Hmm. Obat-obat yang lain yang diberikan hanya berupa terapi suportif. Terapi suportif itu misalnya kalau demam, ya dikasih obat demam. Kalau batuk, ya dikasih obat batuk. Kalau nyeri, Oh ya ya. ganti nyeri gitu. Biasanya ada tambahan sih. Kita punya tambahan obat-obatan yang bisa membooster sistem imun kita gitu. Itu biasanya kita kasih. Hmm. Berarti kalau begitu mungkin bisa meningkatkan sistem imunnya dengan banyak minum vitamin dikatakan bisa Betul. efektif dong ya dok? Iya, ha-ha. Oh, ya. Dengan catatan ya, kembali bahwa orang tersebut tidak ada gangguan imun, tidak ada Hmm. penyakit penyerta, ya bisa banyak minum vitamin gitu kan, terus dengan konsumsi makanan yang jauh lebih sehat gitu, diet tinggi protein, tinggi kalori, bisa diharapkan memperbaiki sistem imun dan nanti penyakit ini bisa dikalahkan. Oh ya, ya dokter. Nah, berarti untuk cacar monyet ini memang bisa sembuh sendiri ya dok? Bila Iya. disebutkan dokter tadi, bila beberapa hari dibiarkan tiba-tiba bisa pulih sendiri, berarti ya bisa sembuh sendiri ya dok? Gini, kalau cacar monyetnya itu masih dalam fase inkubasi baru masuk gitu, dia Hmm. kan nanti kemudian akan masuk ke fase selanjutnya, Hmm. fase prodromal yang saya bilang tadi, terjadi pertempuran antara sistem imun kita dan virusnya. Kalau sistem imun kita menang, terus virusnya kalah, ya pasti penyakit ini nggak akan berlanjut ke selanjutnya. Tapi Hmm. pada Ya. saat dia akhirnya nggak bisa gitu kan, wah proliferasi atau multiplikasi dari virusnya terlalu banyak nih, jadi sel imun kita nggak mampu. Berarti yang tadinya harusnya
bisa berhenti ya dia akan berlanjut jadi menimbulkan gangguan kulit tadi gitu. Pada saat muncul gangguan kulit ya kayaknya membutuhkan perawatan lanjutan ya. Pada saat demam pun karena kan tadi cacar monyet kan demamnya bisa tinggi. Biasanya kalau pada saat sudah demam tinggi kayak gini, jarangnya orang terus akan diam saja gitu di rumah. Iya. Pasti mereka akan datang ke fasilitas kesehatan, minimal fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu, untuk mendapatkan Hmm. pertolongan gitu. Ya. Mm-mm. Ya, baik dokter. Nah dok, ini kan semenjak ada virus cacar monyet, banyak para peneliti juga mulai mengeluarkan vaksin ya dok ya, vaksin, vaksin untuk si cacar monyet ini. Nah, apakah memang vaksin itu sama efektifnya dok dengan vaksin COVID-19 yang memang efektif untuk atasi COVID? Apakah si vaksin cacar monyet ini memang juga efektif dok untuk cacar monyet? Jadi gini, pada sampai saat ini itu vaksinasi cacar monyet itu hanya diindikasikan pada individu yang memang ada kecenderungan untuk menderita penyakit itu lebih parah gitu. Jadi nggak policy policy yang diambil itu bukan seperti COVID yang seluruh rakyatnya terus Ya. divaksinasi gitu, enggak. Ini belum sampai sana. Jadi memang hanya dipilih individu-individu yang memang dirasa rentan untuk mengalami komplikasi atau rentan eh, sampai mengalami kematian gitu, baru itulah yang akan divaksin. Perlindungan atau proteksi dari vaksin cacar monyet ini, sebetulnya vaksin yang digunakan itu adalah vaksin untuk cacar. Jadi bukan spesifik untuk cacar monyet. Oke. Heeh, vaksinnya itu untuk vaksin cacar. Tapi Hmm. kan mereka kan satu keluarga. Jadi kalau kalau virus itu kan mereka satu keluarga Mbak. Jadi ada genusnya gitu kan. Lalu nanti ada spesiesnya apa-apa. Nah, biasanya itu mereka saling memberikan proteksi untuk yang lainnya gitu. Hmm. Berarti virus ini diberikan sebelum orang tersebut tertular ya, Dok? Iya, idealnya memang vaksinasi itu diberikan sebelum orang tersebut tertular. Hmm. Hmm, Hmm. gitu. Kalau itu artinya jika memang sudah divaksin, apakah memastikan orang tersebut tidak akan terkena virus cacar monyet, Dok? Nggak bisa gitu juga sih Mbak. Vaksinasi itu adalah sebuah upaya kita untuk meminimalisir resiko infeksi pada seseorang. Itu cara kerja vaksin secara umum. Tapi kita tidak bisa memastikan 100% bahwa vaksin yang kita berikan itu akan efektif sama sekali tidak membuat orang tersebut sakit. Nggak Hmm. bisa, karena vaksin tersebut juga hmm, jadi pada saat vaksin diberikan, maka orang itu kan akan dirangsang itu sel-sel imunnya untuk untuk mengenali, mengenali ini virus apa. Terus kemudian dia akan membentuk pertahanan atau membentuk antibodi. Nah, berapa persen pertahanan itu yang dihasilkan atau berapa persen sel-sel pertahanan tubuh yang kemudian efektif untuk melawan, mengenali, bisa kan kalau sel tubuh kita tuh ada sel memori. Jadi dia begitu udah pernah kenal, Hmm. dia akan memberikan informasi gitu. Ini ada virus ini loh, gitu. Makanya, nah sel memori ini itu seberapa persen dia akan mampu merangsang sel-sel tentaranya itu tuh tidak sangat variatif untuk setiap individu gitu. Oh, iya. Itu sebabnya pada vaksinasi apapun Hmm. tidak ada yang namanya perlindungan mutlak 100%. Dia untuk bisa terhindar dari virus tersebut minimal, tapi jika sudah divaksin, kalaupun kena, sel memori tadi akan merangsang atau akan menyuruh sel-sel tentara tadi bekerja. Jadi kita bisa melompati beberapa fase. Jadi gini Mbak, misalnya nih ada orang belum pernah kena penyakit, kalau udah main Hmm. cacar monyet gitu ya, belum pernah kena penyakit, berarti kan dia butuh waktu nih untuk membentuk sel memori. Masuk masuk kuman, dia bentuk sel memori dulu. Nah, baru nanti dia punya sel tentara yang spesifik untuk sel memori tadi. Nah, dengan vaksinasi kita udah bisa memotong itu gitu. Jadi, Hmm. jadi dengan vaksinasi kita bisa memotong step itu. Jadi pada saat virus kedua masuk, dia udah punya sel memori yang langsung bisa mengerahkan tentara tadi. Hmm. Gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa ketika seseorang sudah mendapatkan vaksin cacar monyet lalu dia tertular, setidaknya gejalanya tidak separah orang yang belum pernah divaksin dan terkena cacar monyet ini ya, Dok? Ya, betul. Jadi gejalanya tidak berat, komplikasinya bisa diminimalisir. Gejalanya tidak berat itu misalnya terkena demam tapi dia tidak terlalu tinggi. Ada sih manifestasi kulit tapi dia tidak banyak gitu. Eh,
Tertular sih, ada infeksi kulitnya, tapi dia masa sembuhnya tidak sepanjang kalau orang yang belum pernah divaksin gitu kurang lebih. Hmm. Oh iya, untuk vaksin cacar monyet ini dok, apakah bisa digunakan untuk anak-anak dok? Belum didapatkan informasinya Mbak, dan Hmm. belum tahu berapa dosis yang digunakan untuk anak. Hmm. Ya. Dokter, nah untuk mengantisipasi terhindar dari si cacar monyet ini dok, apa yang bisa kita lakukan dokter? Satu, kita harus tahu bahwa pola hidup bersih sehat itu sangat penting untuk dilakukan. Hmm. Pada kasus cacar monyet, karena dia penularannya melalui kontak, jadi ya kita harus satu meminimalisir kontak. Kita hindari individu-individu yang sudah terkonfirmasi terkena cacar monyet. Lalu pada individu yang masih sehat, diharapkan bisa lebih eh, bersih gitu ya. Jadi sudah benar yang apa kita lakukan sekarang. Pulang dari beraktivitas dari kantor atau dari sekolah, kita langsung mandi, sering-sering mencuci tangan gitu. Lalu kemudian em, benda-benda atau barang-barang yang digunakan oleh pasien ya kita sendirikan, misalnya gitu kalau Hmm. sudah terkonfirmasi. Lalu kemudian bagi seseorang yang sehabis melakukan perjalanan atau bepergian ke tempat yang eh, merupakan daerah resiko tinggi cacar monyet harus segera melaporkan atau memeriksakan diri jika diduga terdapat gejala-gejala seperti cacar monyet tadi gitu, Mbak. Itu sih yang bisa kita lakukan. Lalu untuk petugas kesehatan sendiri ya lebih tertib gitu ya, menggunakan alat pelindung diri, gaun, mencuci Hmm. tangan, menggunakan masker dan sebagainya gitu. Oke, jadi pada intinya meskipun virus cacar monyet ini belum masuk di Indonesia, masyarakat harus tetap aware ya dok ya, harus lebih waspada lagi agar ya penyebarannya tidak semasif seperti COVID-19 ya dok. Iya betul. Oh iya, saya lupa menginformasikan. Hati-hati untuk hewan peliharaan dan hati-hati dalam mengkonsumsi hewan-hewan tertentu yang akan dimakan. Lebih baik kalau kita konsumsi hewan-hewan yang memang biasa kita makan aja. Ya, apalagi ini juga penularannya bukan hanya dari semata-mata dari monyet, tapi juga dari hewan pengerat yang Iya, seperti dokter betul, Arifah sebutkan ya betul, dok. betul, 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 betul. Jadi ya yang kira-kira rumahnya kurang bersih, mungkin lingkungannya bisa dibersihkan. Oke, ya baik dokter Arifah, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari Sami-sami, ini ya Mbak dok. Ranum. Semoga penjelasannya cukup jelas dan bermanfaat lah ya. Jelas-jelas dokter. Mohon maaf mengganggu waktu prakteknya nih dok. Dengan senang hati, Mbak. Itu dia Tribuners penjelasan dari Dr. Arifah mengenai penyakit virus cacar monyet. Semoga penjelasan dari Dr. Arifah mampu meningkatkan literasi kita dalam dunia kesehatan. Nantikan episode Healthy Talk selanjutnya. Saya Ranu Kumaladewi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.